Ya, kita akan bicara pada turunan tingkat tinggi. Jadi maksudnya turunan tingkat tinggi ini adalah turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah dapatkan turunan pertama dari sebuah fungsi, sebut aja Y sama dengan Fx, kemudian dari situ Anda mau mencari turunan pertama yang dinotasikan dengan Y aksen atau dy per dx atau df per dx, maka untuk mendapatkan turunan kedua, hasil dari turunan pertama itu kita turunkan sekali lagi. Jadi turunan kedua itu gitu, lihatnya dari turunan pertama. Turunan ketiga, melihatnya dari turunan kedua. Dan demikian seterusnya. Nah, rumusan yang Anda gunakan dalam menentukan turunan ini sama persis seperti saat mencari turunan pertama yang kemarin itu. Jadi kalau ini secara ininya ya. Di yang lain apakah share screen-nya sudah muncul? Yang lainnya bagaimana? Kalau di saya ini harusnya sudah ini sih, sudah jalan. Delvino, apakah share screen saya sudah muncul? Halo? Di Delvin, oh, di Riko sudah. Kayaknya gini, kalau sampai ini Gusti, siapa tadi? Gusti Ferdinis, oh sudah sekarang, oh sudah. Yang belum itu coba anu lagi aja ya. Atau mungkin butuh waktu di Anda. Harusnya sudah muncul ini. Ya, jadi turunan pertama sudah Anda dapatkan, maka Anda bisa cari turunan kedua. Turunan kedua sudah dapat, maka Anda bisa dapatkan turunan ketiga. Demikian seterusnya ya. Itu yang dikatakan dengan turunan tingkat tinggi. Nah, sebagai contoh, misalkan nih ya, saya punya misalkan nih, saya punya fx, misalkan gini, fx sama dengan andaikan 2x pangkat 10 dikurangi dengan 5x kuadrat plus 12, misalkan gini. Kemudian dari sini kita ingin mencari turunan kedua. Nah, kalau Anda ingin mencari turunan kedua, berarti mau enggak mau Anda harus cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertama dari 2x pangkat 10 saya dapatkan 2 dikalikan 10 kali x pangkat 9 dikurangi 5 kali turunan dari x kuadrat itu adalah 2x ditambah turunan dari 12 itu 0, turunan konstanta. Jadi ini saya sederhanakan menjadi 20x pangkat 9 min 10x. Nah, dari hasil ini, kalau Anda mau menentukan turunan kedua, maka yang akan kita turunkan itu adalah fungsi dari turunan pertama. Jadi bukan dari fx lagi ya, tapi melihatnya dari f aksen. F aksen diturunkan kembali, maka akan Anda dapatkan 20 dikali 9x pangkat 8 dikurangi turunan dari 10x itu adalah 10. Sehingga akan saya dapatkan hasilnya adalah 180x pangkat 8 dikurangi dengan 10. Itu adalah turunan kedua. Jadi kalau Anda di turunan pertama itu sudah oke, di turunan kedua maka harusnya tidak jadi masalah lagi gitu. Karena memang prinsipnya sama seperti mencari turunan pertama. Hanya saja
sekarang yang menjadi fungsi yang akan kita turunkan itu adalah hasil dari turunan pertama. Coba satu lagi ya. Kalau kita punya ini misalkan Y sama dengan ln dari X kuadrat plus 3X. Yuk coba gimana cara menentukan turunannya. Gimana? Sudah dapat? Masih ingat kalau saya punya Y sama dengan ln U, maka turunannya apa? Turunan pertamanya apa? Enggak. Seper U dikalikan dengan U aksen. Gini ya. Dimana dalam hal ini, kalau dari ini saya punya U itu sama dengan X kuadrat plus 3X. Berarti turunannya akan kita dapatkan sama dengan 2X plus 3. Nah, dengan kondisi ini akan saya dapatkan berarti Y aksen itu sama dengan seper U. Berarti seper dari X kuadrat plus 3X dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 2X plus 3. Nah, ini turunan pertamanya ini Mas Ian. Terus dari turunan pertama kita mau menentukan turunan kedua. Gimana kalau mau menentukan turunan kedua? Ya berarti Anda melihatnya adalah dari hasil di turunan pertama ini. Saya taruh atas ya. Saya taruh atas dulu. Bentar. Tadi Y aksennya dapatnya adalah apa berarti? 2X plus 3 dibagi dengan X kuadrat plus 3X. Oke. Terus. Ini ya dari sini kita sekarang tentukan turunan keduanya. Nah ini kan tadi turunan pertamanya. Nah kalau mau cari turunan kedua berarti Anda melihatnya dari sini. Dari yang ini. Kalau saya punya fungsi di mana bentuknya adalah U per V, ya, fungsi dibagi fungsi, maka untuk mendapatkan turunannya Anda harus menggunakan apa ini? Iqbal bisa yang bantu? U aksen V dikurangi UV aksen per V aksen V pangkat 2. Ya, jadi gini ya, Y double aksennya U aksen V dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat V pangkat 2. Nah, dari sini berarti kita harus menentukan. Ya, dari situ kita harus tentukan mana yang sebagai U, mana yang sebagai V. Jadi U-nya ini tidak lain adalah bagian yang atas ya. 2X plus 3. V-nya bagian yang bawah, yaitu X kuadrat plus 3X. Nah, videonya, kameranya saya off-kan dulu. Ada jeda jadinya. Nah, dapatnya ini. Dari masing-masing ini cari turunannya. Berarti U aksen. Turunannya sama dengan 2. Terus V aksen. Turunannya adalah 2X ditambah dengan 3.
Nah, kalau Anda sudah dapatkan yang ini, tinggal masukkan dalam rumus. U aksen 2 dikalikan V. V-nya adalah X kuadrat plus 3X. Dikurangi dengan U. U-nya adalah 2X plus 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya kebetulan sama ya ini ya. 2X plus 3 dibagi dengan V kuadrat. Dibagi dengan V kuadratnya mana berarti? X kuadrat plus 3X dikuadratkan. Nah, sampai sini sebenarnya benar ya, tapi kalau nanti hasil waktu ujian itu ternyata Anda dihadapkan pada pilihan jawaban, jadi ada pilihan jawaban, biasanya pilihan jawaban itu sudah disederhanakan dari hasil ini. Jadi dari situ Anda nanti bisa buat, ini kalau mau disederhanakan, dikali-kalikan berarti 2X kuadrat plus 6X min 4X kuadrat. Nah ini plus 6X plus 6X plus 9. Dibagi X kuadrat plus 3X dikuadratkan. Ya, Anda kalau mau sederhanakan ini berarti ya 2X kuadrat dikurangi dengan 4X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Ini 6X min 12X berarti min 6X dikurangi dengan 9 dibagi dengan X kuadrat plus 3X dikuadratkan. Ya, ini hasil yang kita dapatkan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Loh Bu, sebentar Bu. Saya lupa Ya. Bu. Len itu maksudnya itu kayak misalnya kalau X pangkat 2 plus 3X tuh len itu sepernya kah? Pasti. Len itu. Iya. Yang Y sama dengan len X pangkat 2 plus 3X. Iya, jadi kalau saya punya rumus, kalau fungsinya gini ya, Y sama dengan len U, U-nya fungsi, maka turunannya itu kan sama dengan 1/U kali U aksen. Ini rumusannya ini. Yang materi hari Senin kemarin. Jadi kalau kita punya fungsi logaritma, len ya, yang len saja, maka turunan dari len U itu adalah 1/U kali U aksen. Nah, kalau bentuk umum yang lainnya, kalau fungsinya fungsi log, jadi log U, ya berarti nanti kita akan dapatkan turunannya itu 1/U len A dikalikan dengan U aksen. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada coba satu lagi ya. Sama, cari turunan kedua. Sekarang kita punya, misalkan aja fungsinya, saya punya misalkan nih ya, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ayo. Apa ini turunannya ini? Anda harus cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari 2 pangkat X apa? Masih ingat? F aksen X dari 2 pangkat X, ini rumus dasar. Ayo dicek lagi di rumus dasarnya. Turunan dari 2 pangkat X. Dua pangkat X ln X. Betul. Kok ln X? Ayo, 2 pangkat X. Ln AU. Nah, hanya 2 ya. berarti, betul. Ya. 2 pangkat X ln 2. Terus dari sini hasilnya dicari turunan keduanya. Nah, ini sepertinya perkalian ya. Jadi kayak 2 pangkat X dikalikan dengan ln 2 gitu. Tapi Anda harus ingat, ln 2 ini adalah konstanta.
Jadi kalau konstanta itu kayak Anda mau menurunkan misalkan 5 kali 2 pangkat X gitu. Nah, sehingga kalau mau mencari turunan keduanya, Anda nggak perlu pakai U kali V, walaupun ini ini perkalian. Yang U kali V itu kalau fungsi kali fungsi. Nah, ini fungsi kali konstanta. Jadi harus bagaimana, Bu? Ya, ln 2-nya tetap kita tulis, 2 pangkat X-nya kita turunkan lagi. Berarti nanti hasilnya 2 pangkat X ln 2 dikalikan ln 2 lagi. Ini hasil dari turunan kedua 2 pangkat X. Bagaimana? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Pokoknya intinya kalau turunan kedua itu, ya Anda harus cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dapat, maka kita bisa langsung dapatkan turunan kedua dengan menggunakan rumus dan sifat yang sama saat Anda mencari turunan pertama. Cuma sayang sekarang yang dijadikan sebagai acuannya itu adalah fungsi dari turunan pertama. Itu yang dikatakan turunan tingkat tinggi. Hanya sampai turunan kedua, Bu? Enggak. Sampai turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi langkahnya sama. Jadi kalau turunan ketiga nanti dari turunan kedua ini yang baru kita turunkan. Turunan keempat dari turunan ketiga diturunkan sekali lagi. Demikian seterusnya. Bicara tentang turunan tingkat tinggi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Untuk turunan tingkat tinggi. Ini nanti bisa dicoba ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke turunan fungsi implisit. Jadi fungsi implisit itu yang rumusan yang ada itu, yang kemarin sudah Anda pelajari, itu adalah fungsi-fungsi yang disebut dengan fungsi eksplisit. Jadi secara jelas, di mana satu variabel itu menjadi variabel bebas, yang lainnya menjadi variabel terikat. Jadi yang kemarin itu kan Anda belajarnya selalu dalam bentuk Y sama dengan Fx gitu ya. Jadi fungsinya selalu gini, Y sama dengan Fx. Ini jelas ini variabel bebas. Yang di sini ini adalah variabel terikat. Jadi kita sudah tahu mana yang bebas nilainya, mana yang nilainya ini tergantung pada yang lainnya. Contoh aja kemarin ada Y sama dengan ln X. Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan X kuadrat min 5X, dan seterusnya. Ini semua kita sebutnya sebagai fungsi implisit. Jadi ini kita sebutnya fungsi eksplisit. Oh, implisit. Eksplisit. Jadi jelas mana sebagai variabel bebas, mana yang sebagai variabel terikat. Nah, yang dikatakan dengan fungsi implisit itu apabila fungsi yang kita punya ini salah satu ruasnya itu sama dengan 0 atau konstanta. Jadi variabel X dan variabel Y-nya ini tidak secara jelas tergambarkan mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat. Itu yang disebut dengan fungsi implisit. Nah, kalau kita mau menentukan turunan dari fungsi implisit, ya turunan dari fungsi implisit, maka yang pertama kalau memang bisa diubah menjadi fungsi yang eksplisit, lakukan. Kalau sudah ketemu fungsi eksplisit, ya berarti cara mencari turunannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi seandainya tidak mungkin kita dapatkan, jadi susah untuk membuatnya menjadi fungsi yang eksplisit, maka Anda bisa lakukan dengan cara ini. Kalau yang dicari adalah dy per dx, berarti di situ kita menganggap bahwa y itu merupakan fungsi dalam variabel x. Akibatnya, setiap kali Anda menurunkan variabel y, Anda harus kalikan dengan dy per dx. Nah, ini pakai aturan rantai ya. Jadi kalau kita mau mencari dy per dx, nanti setiap ketemu variabel y, Anda harus kalikan dengan dy per dx. Setelah itu nanti kita sederhanakan saja. Sebaliknya kalau mau mencari dx per dy, ya
anggapannya X-nya fungsi variabel Y. Sehingga setiap kali ketemu variabel X diturunkan, maka harus dikalikan dengan dx per dt. Ya, ini sebagai contoh nih. Saya pakai yang sederhana dulu aja ya. Nggak ada. Belum. Ya, kita coba yang sederhana dulu aja. Jadi misalkan aja sekarang saya punya cari yang ini sekarang misalkan saya punya X kuadrat plus 10 Y pangkat 5 sama dengan 3. Misalkan gini. Yes, Anda kalau ini nggak usah diubah-ubah lah, kita nganggapnya kita karena sekarang belajarnya fungsi yang implisit, ini anggap aja tetap sebagai fungsi implisit. Nah, cara mencari turunannya itu kedua ruas ini kita turunkan. Jadi cari turunan dari X kuadrat ditambah 10 Y pangkat 5, terus yang di sebelah kanan Anda cari turunan dari 3. Ini diturunkan biasa karena kita mau mencari turunannya terhadap X, maka nanti setiap kali ketemu variabel Y, Anda jangan lupa mengalihkan dengan dY per dx. Jadi kalau ini X kuadrat diturunkan biasa, hasilnya adalah 2X. Terus ini 10 Y pangkat 5, ini kayak menurunkan X gitu. 10 Y pangkat 5 berarti 10 kali turunan ini adalah 5 Y pangkat 4, cuma setiap kali menurunkan variabel Y, jangan lupa dikalikan dY per dx. Ya, sebelah kanannya turunan dari konstanta 0. Jadi dari sini, setelah Anda dapatkan, Anda tinggal mensederhanakan. 2X-nya dipindah, ya. Jadi ini saya punya 50 Y pangkat 4, dY per dx itu sama dengan min 2x. Jadi dari sini saya punya dY per dx itu akan sama dengan min 2x dibagi dengan 50 Y pangkat 4. Itu cara mendapatkan turunannya dengan menganggap dia sebagai fungsi yang implisit. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Jadi sebenarnya cara mendapatkan turunannya itu sama seperti yang kemarin gitu ya. Cuma sekarang setiap kali ketemu variabel Y, jangan lupa dikalikan dengan dY per dx, itu saja. Jadi yang membedakan hanya di situ saja. Baik. Kalau enggak ada, coba satu soal lagi. Sekarang saya gantikan gini. X kuadrat Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0, misalkan. Bagaimana caranya? Caranya ya seperti yang tadi. Di dua sisi ini kita turunkan. Ditambah Y kuadrat, turunan dari 0 ya, 0 ya, sudah. Nah, ini ada X kuadrat kali Y pangkat 3, berarti bagaimana? Ya berarti Anda harus mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi. Ini dianggap sebagai U, ini dianggap sebagai V. Karena itu perkalian. Ini jadi U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah Y pangkat 3. Sehingga dari sini saya punya U aksennya adalah 2X. Cuma kalau bicara yang Y aksen atau V aksen ada variabel Y, selain kita dapatkan 3Y kuadrat, jangan lupa dikalikan dY per dx. Jadi bedanya hanya di sini aja. Karena kita mau mencari turunan terhadap variabel X.
Nah, yang bagian di sini Anda turunkan biasa, pakai U aksen V ditambah dengan V aksen U. U aksen V berarti 2X Y pangkat 3 ditambah dengan U V aksen X kuadrat dikalikan 3Y kuadrat DY per DX. Ini ya, turunan dari yang di sini ini. Terus turunan dari Y kuadrat. Berarti saya punya 2Y kali DY per DX. Sama dengan 0. Sudah selesai sampai sini, Bu. Sudah. Tapi karena diminta DY per DX, ya berarti Anda harus mensederhanakan. Ini dijadikan 1. Ini kan ada DY per DX, DY per DX. Yang memuat DY per DX biarkan di ruas kiri, yang lainnya pindah ke ruas kanan. Jadi saya akan dapatkan DY per DX-nya saya keluarkan dulu ya. Yang nyisakan ini berarti 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2Y itu sama dengan yang ini pindah ruas, min 2X Y pangkat 3. Jadi Anda bisa peroleh bahwa DY per DX itu akan sama dengan min 2X Y pangkat 3 dibagi dengan 3X kuadrat Y kuadrat ditambah dengan 2Y. Nah, ini adalah hasil turunannya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk turunan fungsi implisit? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Atau malah nggak ngerti ini tadi ngomong apa gitu ya? Kita masih punya waktu 12 menit lagi kalau mau Anda ada yang mau ditanyakan. Kuisnya saya buka 10.30 sampai jam 12.30. Waktu mengerjakannya 75 menit. Nggak ada pertanyaan? Sudah siap untuk kuisnya?